Percepatan proses pembangunan infrastruktur di wilayah IKN Kalimantan Timur menjadi wajah baru bagi Indonesia. Salah satunya adalah dengan hadirnya Bandar Udara Internasional Nusantara yang dibangun oleh PT Hutama Karya Persero. Kehadiran dari bandar udara ini untuk memperkuat konektivitas udara dari dan menuju Nusantara. Tapi bukan cuma itu, bandara ini juga menghadirkan manfaat dan juga dampak sosial dan ekonomi yang merata dan begitu nyata bagi masyarakat setempat. Dan dari Penajam Pasar Utara di BUMN Corner kali ini, saya akan mengajak Anda untuk berkeliling dan kita akan masuk ke dalam ke Bandara Internasional Nusantara untuk bisa menyaksikan simbol dari visi besar Indonesia menuju masa depan. Sobat BUMN, Bandar Udara Internasional Nusantara VVIP ini memang diperuntukkan khusus bagi Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia yang mendarat ataupun juga datang berkunjung ke IKN. Nah, bisa dilihat di belakang saya, ini merupakan landasan tempat di mana pesawat yang membawa Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia mendarat. Saya pengen sekali buat keliling ke dalam, kita akan lihat seperti apa bangunan di dalam, tapi saya akan jalan-jalannya nggak sendirian. Saya sudah bikin janji dengan Bapak Octavianus Sitanggang selaku SVP Divisi Gedung Hutama Karya yang akan memandu saya dan juga menjelaskan kepada saya mengenai bandara ini. Jadi ikuti saya masuk ke dalam. Hai Mbak Putri. Gimana kabar Pak Okta? Baik. Gimana kabar Mbak Putri? Alhamdulillah baik. Pak Okta, saya bersama dengan para sobat BUMN ini memang ingin sekali tahu seperti apa Bandar Udara Internasional Nusantara. Dari sewaktu proses pembangunan kita udah nyari-nyari nih Pak, wah akan seperti apa ya? Kalau lihat desainnya bakal keren banget. Ya. Nah ketika saya ini sekarang masuk, wow, saya dibikin takjub oleh desain yang ada di sini. Keren sekali Pak Okta. Baik Mbak Putri, terima kasih sudah datang di Bandar Udara Internasional Nusantara. Tepatnya Sobat BUMN, saat ini kita berada di Terminal VVIP. Terminal VVIP very important. Ya, ini adalah terminal yang kalau teman-teman bisa lihat, sobat-sobat bisa lihat, ini material yang kita gunakan semua lokal loh Mbak Putri di sini. Jadi kayak yang ini itu materialnya dari PVC. PVC itu mixing produk kayu dengan plastik dia. Jadi dicetak dan di cutting. Nah, dan kalau sobat BUMN bisa lihat, itu motif-motifnya itu motif tameng budaya Dayak gitu. Jadi motif yang ini pulau-pulau Indonesia ini. Iya, motif-motif yang ini Mbak Putri. Iya. Jadi motif-motif khusus yang memang kita didesain untuk ya tadi jangan sampai melupakan budaya-budaya lokal. Kalau kita tahu kan saat ini kita di Kalimantan. Jadi bisa itu. Begitu juga pulau-pulau Indonesia yang ada ini materialnya juga sama PVC. Jadi bisa kelihatan produk-produknya lokal semua, terus material juga menggunakan lokal. Memang ada beberapa dari area Surabaya, dari Jakarta, gitu, dari Jawa gitu. Itu Mbak Putri. Yang namanya adalah bandar udara ini bukan hanya menjadi sarana penghubung begitu kan, bukan hanya membuka siapapun yang datang ke IKN ini untuk bisa datang ke sini, tapi juga menggairahkan perekonomian. Karena tadi Pak Okta bilang ternyata yang menyediakan semua interiornya ya memang semuanya ada produk dalam negeri, ya kan? Tapi Pak Okta tadi bilangnya adalah VVIP. Saya sih tadi sempat juga ngobrol ke Sobat BUMN. Berkata bahwa yang hadir di sini, yang tiba di sini, landing di sini memang hanya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Betul sekali Mbak Putri. Jadi kalau Sobat BUMN tahu beberapa waktu lalu, zaman masih Presiden kita Pak Joko Widodo gitu, sempat mampir ke dalam sini. Jadi beliau mampir melihat arsitektur interiornya di sini dan beliau sempat masuk ke dalam tempat peristirahatan dan melaksanakan sholat Mbak di sini. Jadi appreciate dari semua kita stakeholder untuk bisa
membangun bandara ini dan bisa digunakan untuk mungkin tentunya banyak orang bisa dinikmati gitu Pak Putri kira-kira. Iya. Nah ini tadi Pak Okta sudah bilang ini adalah lounge utamanya. Betul, betul. Ada kursi-kursi di sini. Jadi Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden ketika tiba langsung datang dari arah sana, kemudian bisa beristirahat di sini. Betul. Termasuk juga jika bersama dengan para tamu negara. Betul, betul Pak Putri. Jadi kalau para tamu negara beserta Presiden dan Wakil Presiden datang bisa langsung menempati kursi, diskusi gitu. Tapi juga Mbak Putri, misalnya nih ada hal khusus yang harus dibicarakan secara tertutup gitu. Ada ruang rapat khusus loh Mbak. Ada ruang rapat khusus. Iya, jadi kita boleh ke sana Pak sekalian. Boleh. Kita jalan-jalan ya ke sana ya. Ya. Jadi di sini memang banyak kursinya, tapi kan yang namanya pertemuan dari para kepala negara pasti ada hal penting yang dibicarakan. Betul. Ternyata disediakan juga di sini ruang rapat untuk para tamu negara ini. Betul. Jadi ada tempat khusus yang memang disediakan. Kalau di VVIP sih kurang lebih kapasitasnya untuk 40 orang, Mbak Putri. Jadi untuk kenyamanan semua tamu negara juga gitu. Jadi kalau kita lihat juga tadi motif-motif interiornya tidak batik-batik lokal Kalimantan. Ini juga bisa kelihatan material-materialnya juga material alam ya, material alam yang memang produk. Pak, saya jadi tertarik untuk meraba dan berhenti sebentar kita di sini sambil saya mengagumi kecantikannya, kecantikan desainnya, perpaduan warnanya, semuanya top pokoknya. Cantik sekali. Warnanya sesuai ya, Mbak. Warnanya sesuai. Ya. Ini batik Kalimantan, Mbak Putri. Jadi batik Kalimantan. Iya, dan memang ini anti biar tidak cepat rusak gitu ya. Kalau anti rayap mungkin atau hama-hama lainnya untuk kayu gitu. Jadi dipilih spesial yang memang PVC. Jadi campuran plastik dengan kayu materialnya. Jadi biar menjaga kesinambungan bangunan ini, Mbak Putri. Maintenance-nya juga biar lebih mudah gitu. Karena kalau maintenance-nya lebih mahal kan kosnya juga lebih tinggi gitu, Mbak Putri. Ternyata Hutama Karya bisa menghadirkan bangunan megah gitu kan, speknya luar biasa, tapi juga masalah maintenance nggak berbiaya tinggi. Betul. Gitu kan, nggak costly. Iya. Nah ini juga saya lihat ada kursi, artinya juga tamu bisa di sini ya Pak ya? Betul Mbak Putri. Jadi kalau tadi di depan itu ya ruang untuk diskusi sementara gitu, mungkin hal-hal yang bisa disampaikan secara terbuka. Nah di sini tempat menunggu, jadi bisa menunggu untuk para pendamping gitu ya, kira-kira pendamping tamu luar gitu ataupun mungkin ajudan presiden, wakil presiden itu bisa menunggu di sini Mbak Putri sebelum masuk mungkin ke ruang rapat kita. Jadi adem ya Mbak Putri di sini. Enak banget ya. Nyaman. Terus untuk mata juga komposisi warnanya oke banget ya Pak ya. Jadi enjoy banget kayaknya, relax banget itu sini ya gitu. Iya. Baik, saya jadi pengen tahu Pak, untuk ruang rapatnya seperti apa? Kita bisa langsung lihat ya Mbak Putri ya, ruang rapatnya. Wow, ini Pak ruang rapatnya. Iya Mbak, kalau bisa Mbak lihat Mbak Putri ya, warna-warnanya memang dibuat lebih adem gitu loh. Jadi di mata lebih adem, lightingnya juga motif-motifnya dibuat lebih adem dan suasananya juga enak banget di sini. Jadi kelihatan kayu-kayunya juga, pintunya semua dari kayu ya. Memang kualitasnya juga nggak main-main loh, walaupun lokal loh Mbak Putri ini. Lokal tapi bisa menghadirkan produk yang kualitasnya luar biasa. Oke. Harganya juga ekonomis. Jadi kita yakinkan bahwa produk-produk lokal is the best pokoknya. Iya. Ini kalau biasanya kayak namanya rapat antar kepala negara begitu kan. Ini yang dibahas luar biasa penting, mungkin bisa bersih tegang, tapi kalau rapatnya di sini, ini dijamin adem. Yang keluar satu keputusan semuanya akhirnya, ya kan? Karena mendukung, suasana mendukung. Betul sekali Mbak Putri. Jadi diskusinya biar lebih adem gitu, dan tentunya bisa memberikan satu kesimpulan yang baik untuk kemajuan negara kita gitu ya. Iya, kalau tadi Pak Okta sudah cerita bahwa ternyata untuk menghadirkan semua barang-barang yang ada di sini, furniturnya, interiornya, ini kan produk dalam negeri. Artinya juga pembangunan bandara ini memberikan dampak ekonomi yang luar biasa bagi para pengusaha lokal. Nah, untuk masyarakat kita sendiri atau masyarakat sekitar, adakah juga mereka ini kecipratan juga merasakan manfaat juga dengan adanya pembangunan bandara ini, Pak? Betul sekali Mbak Putri. Oh iya, waktu dulu bangun ini itu kurang lebih hampir 1.000 orang pekerja Mbak Putri. Pekerjanya? Nah 1.000 itu kira-kira 25%-nya dari lokal.
Dari wilayah sini, wilayah setempat? Dari wilayah setempat. Posisi kita di Penajam Pasar Utara, jadi semua 25% dari lokal. Jadi kira-kira kurang lebih sekitar 250 kalau memang 1.000 orang itu dari lokal. Dan ya kita juga bisa, bangunan ini bukan hanya memberikan ya sebagai suatu proyek gitu ya, tapi juga bisa menumbuhkan ekonomi di area sini. Betul. Jadi UMKM misalnya membuka misalnya warung-warung untuk para pekerja, tapi memang disiapkan tempat khusus Mbak Putri. Jadi secara keamanan, secara kebersihannya juga terjaga dengan baik. Jadi memang benar-benar bisa menumbuhkan di sini. Pekerja-pekerjanya juga pekerja-pekerja untuk bangunan-bangunan tertentu gitu, area-area yang memang menggunakan alat-alat tertentu gitu, itu bisa digunakan untuk masyarakat lokal di sini. Iya, jadi kalau Anda mungkin berpikir ini terminal VVIP yang bisa berkunjung hanya presiden, wakil presiden ataupun juga tamu negara, tapi Anda bayangkan tadi dari cerita Pak Okta yang mendapatkan manfaatnya adalah para masyarakat di sekitar sini. Luar betul biasa, sekali, Pak. Betul sekali. Kita jalan lagi Pak, kemana lagi kita? Oke, kita mungkin dari sini kita melihat terminal VIP ya. Boleh. Terminal VIP itu khusus untuk para menteri, Mbak Putri. Baik. Jadi ya tidak jauh beda lah dengan sini. Kualitasnya juga oke banget. Baik, kita akan langsung ke sana Pak, terminal VIP. Oke, kita lanjut. Sekarang Sobat BUMN kita sudah sampai di terminal VIP ya Pak? Terminal VIP. Bangunannya kalau saya lihat dari luar bentuknya masih serupa, masih setipe, hampir serupa dengan yang terminal VVIP. Betul. Proses desainnya seperti apa ya Pak? Betul Mbak Putri, kalau kita lihat dari luar ya, sisi luarnya ini bentuk atapnya itu melambangkan seperti tameng budaya Dayak. Jadi tadi tetap tidak lupa kita mencerminkan budaya lokal. Jadi walaupun namanya Bandar Udara Internasional Nusantara, tetap internasional tapi Nusantaranya tetap dapat. Tetap ada warnanya, selain bentuk modelnya, warnanya juga warna kayu gitu, warna alam, material alam, jadi semuanya dapat. Gitu. Dan betul kita saat ini di Sobat BUMN, saat ini kita berada di terminal VIP. Kalau sebelumnya kita di VIP, VIP adalah terminal yang khusus untuk para menteri, para menteri. Jadi kalau di sana para presiden dan wakil presiden, mungkin tamu kenegaraan lain-lain. Kalau sini khusus menteri, para menteri ya. Jadi berangkatan ini kita posisi saat ini di keberangkatan Mbak Putri. Jadi Pak Menteri yang datang itu masuk dan akan tentunya ke counter check-in Mbak Putri. Check-in counternya. Kalau Mbak Putri lihat, ya Sobat BUMN lihat, itu motif-motif meja counternya pun alami suku Dayak. Suku Dayak, ada motif-motif khasnya. Khas lokal gitu kalau dilihat. Jadi bisa ya semuanya kita mencerminkan lokal. Jadi Pak Menteri, Bu Menteri dan mungkin pendamping akan mengarah ke check-in, tentunya boarding pass, check-in dan lain-lain gitu ya, barangnya langsung masuk ke bagasi, khusus bagasi. Nah Pak, kalau tadi kan terminal VVIP sepertinya sudah jadi 100% ya Pak? Sudah beroperasi juga, sudah pernah menerima tamu juga kan? Betul. Kalau yang terminal ini Pak, VIP apakah juga sudah tuntas semuanya prosesnya? Ya, jadi Mbak Putri saat ini prosesnya memang ada beberapa tahap. Tahap pertama dan sudah full operasional itu di bulan Juni tahun 2025. Jadi harapannya memang ya ini bisa segera digunakan gitu sehingga hasil karya kita semua memang benar-benar bisa dimaksimalkan, bisa dinikmati oleh para pejabat negara dan lain-lain kira-kira. Sebelum Pak Menterinya mendarat di sini ataupun juga berangkat dari sini, ketika berkunjung ke IKN, kita duluan yang ngelihat, ya kan? Kita duluan yang inspeksi, Pak. Sobat BUMN dulu yang inspeksi. Sekarang kita kemana? Oke, Mbak Putri, dari sini setelah check-in langsung ke atas untuk ruang tunggu. Kita ke ruang tunggu, Iya, kebetulan kita berada di ground floor lantai 1, kalau kita langsung menuju ke lantai 2. Lantai atas. Baik, kita langsung menuju sana, Pak. Let's go. Ya, Sobat BUMN, ini adalah ruang tunggu yang tadi Pak Okta sempat ceritakan dari bawah kemudian ke atas. Ini dia tempatnya. Iya, Mbak Putri. Jadi tadi kita sudah melihat proses check-in gitu ya, setelah bagasi barang dimasukkan gitu ya, langsung bisa naik ke lantai 2, ada eskalator yang ada lift tentunya, dan
Sobat BUMN bisa lihat ruang tunggunya luar biasa gitu. Ya memang kursinya masih terbungkus gitu karena memang belum ada kunjungan, tapi juga kita menjaga tetap semua clean gitu, Mbak Putri. Ini semua masih grass. Masih grass, ya betul, kan, betul kayak mobil kan gitu kan. Iya benar-benar. Jadi makanya masih terbungkus rapi. Tapi walaupun seperti ini kondisinya, semua sudah siap. Sudah siap untuk beroperasi, ya, begitu kan? Siap, betul. Siap. Jadi semua sudah siap. Tinggal mudah-mudahan dalam waktu dekat atau ke depan pemerintah punya planning untuk bisa segera menggunakan bandara ini. Baik, senang saya Pak keliling tadi dari terminal VVIP, kemudian VIP. Sekarang Bapak akan bawa saya dan juga Sobat BUMN menuju kemana lagi? Nah, Mbak Putri, part kita yang terakhir, Sobat BUMN, bukan hanya ini saja. Kita bisa melihat salah satu ikon dari bandara ini adalah Garuda Take Off. Desainer, biasanya saya taunya pesawat take off, tapi ini Garuda yang take off. Betul Mbak Putri, dan desainernya bukan orang sembarangan. Yang sudah kita tahu semua mungkin sobat-sobat BUMN, ini Bapak Nyoman Warte, salah satu desainer kita untuk di Istana Garuda. Luar biasa, nanti teman-teman sobat-sobat BUMN bisa melihat di sana nanti luar biasa. Untuk areanya juga memang belum tahap pertama belum selesai semua Mbak Putri, tapi untuk ikon Garuda Take Off-nya sudah selesai. Warnanya juga oke. Jadi membawa oksidasi alami dari material itu sendiri. Oke Mbak Putri. Kalau kita lihat indoornya aja sudah bagus, cantik seperti ini, ditambah lagi patung yang luar biasa ikonik di luar. Saya nggak kebayang kerennya. Jadi kita akan langsung saja ke sana. Tapi sambil perjalanan, saya dan juga Pak Okta menuju ke tempat dari patung Garuda Take Off tadi. Saya juga akan bawa Anda, Sobat BUMN, untuk bisa mendengar cerita testimoni dari masyarakat. Karena tadi kan Pak Okta katakan, pembangunan bandara ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat setempat. Apa kata mereka? Ini dia. Saya sangat bahagia sekali dengan adanya bandara ini. Kami sebagai warga lokal dapat mendapatkan pekerjaan. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh lagi nyari kerja. Semenjak ada pembangunan bandara IKN ini, terutama dari segi pendapatan ekonomi, sangat membantu. Dengan adanya pembangunan bandara di lingkungan daerah kami merasa dampaknya sangat positif dan membantu perekonomian keluarga kami. Saya bekerja sebagai keamanan di daerah Bandara Nusantara ini. Nah, sekarang saya bersama Pak Okta sudah sampai di tempat selanjutnya yang tadi Pak Okta sempat bilang. Ada namanya patung Garuda Take Off di belakang ini ya Pak? Ya, betul Mbak Putri. Ya. Ini kalau saya lihat desainnya kayaknya sama seperti Istana Garuda di IKN juga. Betul Mbak Putri. Jadi, hai Sobat BUMN, saat ini kita sudah sampai di part terakhir. Teman-teman Sobat BUMN bisa tahu bahwa tadi sampaikan Mbak Putri sekilas ya bahwa ini salah satu hasil desain dari Bapak Nyoman Warte. Nah, kita tahu Bapak Nyoman Warte ini salah satu desainer dari Istana Garuda yang di IKN. Nah, inilah salah satu ikonik dari Bandar Udara Internasional Nusantara sendiri. Sobat BUMN bisa melihat bahwa material ini dari material perunggu dan juga tembaga. Jadi warna, kita tahu warna perunggu dengan tembaga awalnya kan dia agak kehitam-hitaman gitu, Mbak Putri. Nah, dengan oksidasi udara dengan sendirinya dia jadi berwarna seperti hijau. Ya, jadi sudah ada perubahan ini sudah ya, perubahan, ya, Mbak. Jadi sudah sekian lama sudah perubahan sama seperti Istana Garuda juga. Nah, ini ada juga lambangnya gitu. Jadi melambangkan tingginya ini adalah 17, jadi melambangkan lambang negara kita ya, tinggi 17 dan lebarnya sendiri 8 Mbak Putri. Jadi 8 meter. Nah, ini berada di area embung ya, area embung di desain di Bandara Internasional Nusantara ini. Dan nanti area sini ini memang masih tahap pertama. Nanti perkembangan tahap kedua dan seterusnya ini akan dibangun plaza Mbak Putri. Di area ini? Area ini Mbak Putri. Jadi kapan rencananya Pak? Mungkin dalam waktu dekat tentunya kita masih menunggu dari pemerintah, mungkin dalam hal ini dari Kementerian Kementerian Perhubungan atau yang lain, ini akan bangun plaza dan juga akan dibangun jogging track Mbak Putri. Jadi di sini? Dari dari bundaran, dari tadi kita keluar tol ya, langsung sini akan bangun jogging track
sampai dengan plaza. Jadi mungkin masyarakat lokal atau yang di area sekitar sini bisa menikmati udara alamnya gitu kan. Kita lihat hijau gitu kan, masih alamnya masih bisa dapat, terus bisa nongkrong menikmati ya segarnya masih udara alam di IKN ini. Yakin kalau tadi yang Pak Okta sempat sampaikan semuanya sudah terwujud, ini akan jadi spot favorit baru buat masyarakat sekitar. Jadi kalian namanya nongkrong, namanya ketemu ataupun main-main sama keluarga, jogging, saya yakin semuanya pasti akan kesini nih Pak jadinya. Betul, cocok banget. Jadi untuk santai, relax itu kan dari Pulau Pitu Tol tadi jogging, santai, bersepeda gitu ya. Mungkin kayak di Jakarta gitu ya. Di IKN sekarang sudah banyak juga Mbak Putri ya. Kalau kita tahu nanti KIPP, kawasan khusus juga demikian. Jadi akan dibuat seperti itu, semua masyarakat di sekitar sini lebih bisa menikmati suasana alam dan hasil karya pembangunan yang tentunya dari anak bangsa Indonesia. Gitu, pastinya, ini yang kita sebut tadi memang salah satu komitmen dari Utama Karya untuk bisa menghadirkan sebuah tempat yang inklusif dan juga bisa menjadi fasilitas terbaik untuk masyarakat, sehingga semuanya ini untuk masyarakat dipersembahkan oleh Utama Karya. Tapi kalau tadi Pak Okta sudah bilang bahwa ini ada maknanya, ada simbol tersendiri dari tingginya, dari lebarnya, ini berkaitan dengan semuanya tentang Indonesia. Kalau kita geser juga, ini buat saya penasaran juga Pak, ada Tower ATC yang kalau saya lihat sebenarnya desainnya ini agak berbeda dengan desain-desain dari Tower ATC lainnya. Betul Mbak Putri. Jadi kita tahu Sobat BUMN sekalian bahwa desain dari Bandar Udara Internasional ini harus tetap membawa desain awal lokal Mbak Putri. Jadi kalau kita lihat, nah ATC sana itu logo yang melingkar itu adalah logo Ibu Kota Nusantara. Nah, warnanya sendiri kan warna coklat menggambarkan warna kayu gitu. Jadi bisa melihat bahwa memang alam yang ada ini masih terbawa gitu. Jadi desain logonya, material alamnya sendiri Mbak Putri masih bisa menggambarkan. Tentunya untuk mengontrol proses penerbangan gitu ya di area yang menerbang akan pergi dan juga kembali ke IKN sendiri. Jadi ini bisa digunakan dan desain ini memang sangat baik sekali. Tadi bilang Mbak Putri agak sedikit beda dengan ATC yang lain. Itu Mbak Putri. Semuanya kalau saya lihat berbagai komponen yang ada, karena tadi kan sudah berkeliling ya, Pak Okta ya, kita dari dalam sampai keluar sini, ini semuanya ada maknanya, makna filosofisnya. Tapi yang saya begitu kagum adalah tidak lupa selalu menyelipkan yang namanya unsur budaya. Begitu kan? Jadi ada unsur lokal yang diangkat untuk bisa ditampilkan kepada masyarakat dan juga bukan pada masyarakat Indonesia saja, tapi juga kepada dunia. Karena tadi saya sempat sampaikan dengan adanya proses pembangunan infrastruktur di wilayah IKN ini menjadi wajah baru bagi Indonesia. Apalagi kalau saya lihat sejauh mata memandang nih Pak Okta, cantik sekali. Bangunan di belakang ini gedung VVIP dan gedung VIP-nya cantik betul. Ya kan? Betul. Jadi Mbak Putri tadi sudah saya sampaikan bahwa desainnya tetap membawa nuansa lokal. Ya. Material-material pun semua dari lokal. Ya. Gitu. Jadi desain ini tidak dominan, bisa kita bilang adalah produk lokal, produk UMK lokal. Dan mungkin dari situ ya harapan kami juga terus ya Utama Karya terus berikan kepercayaan mungkin ya Mbak Putri untuk bisa membangun pembangunan lainnya tentunya. Jadi banyak ya BUMN, Utama Karya juga kan kita tahu bahwa salah satu perusahaan BUMN yang 100% milik pemerintah saat ini. Kalau mungkin yang lain Sobat BUMN beberapa karya yang lain sudah IPO, tapi saat ini Utama Karya terus membangun dan 100% dari milik pemerintah. Dan selain itu Mbak Putri, Utama Karya selain mengerjakan konstruksi di IKN, saya perlu jelaskan ini ada 6 di sini Mbak Putri. Jadi yang pertama adalah Bandara Internasional Nusantara. Yang kedua ada Rusun ASN 2 Mbak Putri. Jadi itu ada 8 tower di sana dibangun dan ini tentunya mungkin nanti akan digunakan oleh ASN ataupun pejabat lainnya. Yang ketiga ada kantor Kemenko 2 Mbak Putri. Itu sana juga nanti akan tentunya digunakan oleh para pejabat menteri dan tentunya salon lainnya. Yang keempat ada sarana prasarana 1B Mbak Putri. Jadi posisinya bersebelahan dengan istana Garuda di sana. Yang kelima ada Masjid IKN, Masjid Negara. Ini juga kapasitasnya yang kemarin sempat menjadi perdebatan, artinya kapasitas ditambah sehingga bisa menampung kurang lebih sekitar 6.000
60.000 jemaah di IKN ini, dan yang terakhir ada rumah sakit vertikal IKN. Nah, namun daripada itu, Hutama Karya juga Mbak Putri mengerjakan salah satu yang penugasan dari pemerintah, ada tol Sumatera. Jadi semua tol Sumatera di Sumatera tentunya ini dikerjakan oleh Hutama Karya, dan tentunya saat ini Hutama Karya menjadi perusahaan yang cukup baik itu secara finansial, ya, dengan support pemerintah kita terus bersepakat dari jajaran direksi dan tentunya dari Kementerian BUMN dalam hal ini mungkin saat ini di holding Danantara, terus bersepakat semua karyawan, semua jajaran direksi untuk tetap terus membangun Indonesia, tetap terus membangun semua program pemerintah. Kita akan dukung 100% program pemerintah sehingga ini bisa terus memberikan manfaat yang lebih banyak untuk bangsa dan negara kita. Mungkin itu kira-kira Mbak Putri. Luar biasa Pak Okta. Saya mendapatkan banyak sekali cerita yang positif, yang luar biasa, yang menunjukkan bahwa Hutama Karya ini saat membangun tidak hanya kemudian peduli pada proses pembangunannya, tidak hanya pada bangunan-bangunannya, tapi juga tidak dilupakan unsur budaya dan juga apa dampak yang diberikan kepada masyarakat sekitar, termasuk juga menghidupkan ekonomi dan juga membawa dampak sosial yang membawa begitu besar manfaat untuk masyarakat, terutama di wilayah sekitar sini. Begitu sekali, ya Pak Okta? Baik Pak Okta, terima kasih sudah menemani saya, mengajak saya jalan-jalan tadi berkeliling di Bandar Udara Internasional Nusantara ini, yang membuat saya dari awal sampai akhir gini nggak berhenti terkagum-kagum. Sukses selalu Pak untuk semua program dan juga proyek dari Hutama Karya. Semoga lancar semuanya. Terima kasih. Sehat selalu Mbak Putri, semua sobat BUMN sekalian. Terima kasih. Ya baik, dengan usainya tentunya perbincangan saya dengan Pak Okta dan juga acara jalan-jalan saya berkeliling di Bandar Udara Internasional Nusantara ini, maka tugas saya untuk menemani Anda, membawa Anda jalan-jalan juga di program BUMN Corner. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya, jadi tunggu, saya akan pergi mengajak Anda untuk jalan-jalan lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa Sobat BUMN.